Tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, orang tua, peserta didik, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Sebelumnya, mari kita lambungkan lagu pujian untuk memuji dan memuliakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami keluarga besar Fransipa dapat mengikuti doa bersama. Kami berdoa bagi suster, bapak ibu guru, karyawan-karyawati, orang tua, dan peserta didik yang berulang tahun pada hari ini. Semoga selalu beroleh kebahagiaan dan perlindungan-Mu. Kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami, agar kami semakin dekat kepadamu, demi Kristus Tuhan dan Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Peristiwa ini dirayakan oleh gereja secara khusus karena peristiwa itu adalah awal dari peristiwa inkarnasi yang berarti karya keselamatan Allah bagi manusia. Dikatakan awal karena peristiwa Sabda menjadi manusia berawal saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya. Dan semenjak itu pula Maria disebut Bunda Allah. Namun di balik peristiwa yang sangat populer itu, sebenarnya terdapat pergumulan yang hebat di hati Maria. Kabar malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang bagi pembaca Injil dan gereja saat ini sering disebut kabar sukacita itu. Bagi Maria pribadi bukan sekedar kabar sukacita, melainkan juga kabar yang menuntun pilihan sekaligus mengandung resiko. Maria menerima kabar malaikat itu dalam kebebasan dan iman. Allah tidak memaksa Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Allah meminta kesediaan Maria untuk menerima sang sabda itu dalam rahimnya dan melahirkannya. Maria sadar bahwa kesedihannya menerima sang sabda mengandung resiko. Awalnya ia merasa ragu-ragu dan berkata kepada malaikat Tuhan itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Namun saat ia merasa yakin dan siap menanggung resiko dari kesediaannya, Maria menyatakan imannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria percaya Allah yang Maha Tahu telah memilih dia karena Allah menganggap Maria layak untuk menerima kabar gembira itu. Allah menganugerahi kita kebebasan. Kebebasan itu adalah salah satu wujud keserupaan manusia dengan Allah. Dengan kebebasan itu, kita dapat memilih melakukan kebenaran ataukah kejahatan. Allah tak pernah memaksa kita. Ia sangat menghargai kebebasan kita untuk menentukan pilihan hidup. Selama ini, bagaimanakah aku menggunakan kebebasanku? Apakah kebebasanku itu aku pergunakan untuk mengembangkan hidupku, ataukah sebaliknya menghancurkan hidupku? Maria adalah teladan pribadi yang menggunakan kebebasannya dengan baik. Ia juga seorang yang beriman. Ia percaya bahwa yang dialaminya adalah rencana atau kehendak Allah. Oleh karena semuanya itu adalah kehendak Allah, maka ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia di saat-saat hamil yang penuh resiko ini. Apakah aku mengimani rencana Allah atas hidupku? Beranikah aku menanggung resiko yang buruk demi melaksanakan sabda Allah? Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan PPK dari buku PPK kelas besar, Pilar 1 Cinta Kasih Allah Penuh Kerahiman, Karakter 3 Persaudaraan, Indikator 2 Mengunjungi teman yang sakit. Hidup sehat adalah dambaan setiap orang. Namun kita tidak bisa menghindari apabila kita mengalami sakit. Orang sakit biasanya membutuhkan perhatian dan penghiburan dari orang lain. Salah satu bentuk perhatian yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjunginya. Mengunjungi teman yang sakit dapat meringankan penderitaan yang dialaminya. Kita ajak teman yang sakit itu berbicara dan bersenda gurau, bahkan menceritakan cerita-cerita lucu, baik dari pengalaman bersama di sekolah maupun cerita-cerita lucu yang terjadi di tengah keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, teman yang sedang menderita sakit akan merasa terhibur dan gembira serta melupakan sejenak rasa sakitnya. Selain itu, dia akan merasa bahwa dirinya tidak sendiri, tetapi memiliki sahabat-sahabat dekat dan murah hati. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya-bahaya ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kami kasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami
dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang telah menguatkan iman kami. Kami mohon, sudilah Engkau memberi kesembuhan dan jamahlah setiap orang yang menderita sakit, agar mereka memperoleh penghiburan dan kesembuhan sehingga mampu memuji dan memuliakan Nama-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, agar semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Halo anak-anak, keluarga Fransipa yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.